Di rakaat kedua khusyuk kita supaya sampai, supaya jangan kemana-mana, paham makrifat kita. Tolong rukun keduanya dibaca ini, ya. Iz antum bil udawatid dunya. إذ أنتم بالعدوات الدنيا وهم بالعدوات القصوى والرقب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينات ويحيى من هيا عن بينات وإن الله لسميع عليم. Yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar dia melakukan suatu urusan yang mestinya dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Aduh, ini dalam benar maknanya, ya. Hidup kamu bukan kamu yang menghidupkan, tidur kamu bukan kamu yang menidurkan, ya. Perang kamu bukan kamu yang agar kamu binasa, ada keterangan yang jelas. Kira-kira paham nggak konsep kajinya? Ya. Mau dipaksa juga tahajud sama HP? Ayo. Bukan nggak boleh kita menggunakan akal. Letakkan pada tempatnya. Fardu wajib. Setuju? Oke. Jangan Anu nggak akan bahas dulu ayat ini kedua, tapi amalkan aja ya. Ya. Kira-kira poinnya paham ya? Amalkan aja. Ini hikmahnya dalam banget. Jarang berani ulama mentafsirkan ini. Ini terkait Isra Mi'raj loh. Isra tuh menemukan kafilah. Ya. Pada sholat ada. Apakah kita tahu apa alasan kita hidup? Jawab. Makin sulit ngaji ini. Tahu nggak alasan kita hidup? Kenapa kita masih hidup? Alasannya apa? Jawabannya tidak tahu. Betul? Jawabannya tidak tahu doang. Andong pun tidak tahu. Itu ya. Iya kan? Kenapa kita wujud? Ada materi ini berbentuk. Juga jawabannya tidak tahu. Betul kan? Kita pernah tidak ada lalu tiba-tiba ada. Bingung? Quran tuh. Kita pernah tidak ada kemudian menjadi ada. Bingung nggak? Juga tidak tahu alasannya. Setuju? Mau pinter gimana? Berhadapan dengan Quran. Mau pinter gimana? Yang jelas itu di luar kemampuan kita itu. Ada kepasrahan, ada keikhlasan.
setelah katanya kita punya akal kan? Bukan nggak boleh. Lalu kita bilang bahwa kita masih hidup. Betul kan? Kan ada akal. Masih hidup. Pakcik, hidup. Masih hidup ya? Lanjutkan kan ngaji nih. Karena ada akal kita masih hidup. Alasannya gini, karena kita nggak dilindas stroke. Ya, kalau dilindas stroke kan mati. Masih hidup karena tidak terserang penyakit corona. Kalau terserang penyakit corona banyak yang mati. Berarti kita masih hidup. Alasannya gitu. Karena jantung kita masih normal. Alasannya gitu kan? Nah, paru-paru kita normal. Itu alasan manusia. Itu alasan manusia. Kenapa kita masih hidup? Setuju? Setuju nggak tuh? Paham. Kalau anu ganti jantung tadi ini gimana? Jadi maaf, atas nama kebodohan. Prinsip kita nggak ada kesombongan. Sepinter apapun juga. Atas nama kejahulan gitu ya. Bilang kita masih hidup karena jantung paru-paru yang masih normal. Ongrai. Kalau punya alasan gitu, ongrai. Berarti para medis, dokter yang S3 gimana Pak? Bener ini? Iya kan? Nah. Semua normal maka kita hidup. Jika ditanya kapan kita mati? Nah, balik. Kapan mati? Bisa jawab. Orang yang pintar bisa jawab tuh. Karena jantung paru-paru kita berhenti atau rusak. Setuju? Iya kan? Maka kita mati. Iya kan? Iya. Nah, kan nggak ada kita mati karena nggak kawin, Pak. Nggak ada. Itu kan jantung kaitannya kan. Nah, tapi orang yang sama kita bilang berarti yang membuatmu hidup itu jantung dan paru-paru. Bisa begitu kan? Orang yang cerdas kan begitu. Orang yang katanya berakal tinggi. Iya kan? Ada benernya ya. Tapi ada enggaknya. Berarti ketika kita belum hidup, nih ini ilmunya ini ilmunya. Ketika kita belum hidup, jantung dan paru-paru harus ada lebih dulu kan? Setuju nggak logikanya? Harus ada lebih, jantung sama paru harus ada lebih dulu. Karena itu yang membuat kita hidup. Begitu pikiran para medis atau apa kan? Kan nggak juga. Enggak juga kan? Dulu juga belum ada kita kan? Bingung. Nah, kalau jantung dan paru-paru semua normal membuat kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus ada sejak dulu, betul? Kuciptakan jantung dan paru-paru dulu. Bingung dong. Udah habis tuh dalil tuh. Kan kira-kira gitu. Enggak kan? Paling-paling ilmunya gini, status jantung paru-paru hanyalah agen perantara supaya kita bisa hidup dari Allah, bukan yang menghidupkan. Takut pula merokok. Menangin merokok. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga tidak ada. Gitu aja lah. Nggak percaya Pak. Kehidupan itu sebenarnya bagi orang makrifat nggak ada. Panggung sandiwara. Iya. Panggung sandiwara. Ngapain kita bingung-bingung selfie Pak? Ya hidup aja nggak ada. Karena kita tidak tahu apa yang dinamakan hidup. Nggak tahu Pak. Jangan sombong.
dijabarin 4 buku 4 bab, dikaji dapat S3 omong tuh. Nggak ada yang tahu ya apa itu arti makna hidup. Tahu arti hidup? Semua ulama yang alim mengartikan hidup dengan tidak meninggal. Ya kan gitu kan jawabannya kan, nggak meninggal. Hanya itu jawabannya. Karena mereka pun sesungguhnya nggak bisa ngejelasin. Ini banyak banget buku hakikat hidup. Iya kan? Ulama sendiri sebenarnya cuma ngomong karena dia belum meninggal. Karena nggak bisa ngejelasin itu sebenarnya. Termasuk antum. Ya. Makanya di orang Arab itu yang dinamakan hidup adalah tidak mati, gitu aja. Selesai. Titik. Nah, karena tidak bisa dijelaskan. Setuju nggak tuh? Iya. Coba jelaskan. Kita kejar aja. Coba jelaskan. Kenapa antum hidup? Naik lagi karena ada nyawa, karena ada roh, gitu ya. Itu Quran. Nyawa itu di mana tempatnya? Bisa jelaskan nggak? Maka pas ada yang nanya di luar, di mana tempatnya? Di luar enggak, di dalam enggak. Pikir sendiri, mabok kan tuh. Gitu jawabannya ya. Oke, tarikan ke medis. Dia bertempat di jantung. Kan? Bener salah? Udah habis, jangan jadi dokter. Ya. Tidak bisa dijelaskan hakikatnya. Karenanya ketika hidup, antum tidak bisa antum jelaskan. Seharusnya proses kita dibangunkan dari kubur pun tidak bisa dijelaskan. Iktibar makna aja. Ini pas di alam barzah dijelaskan materinya, Pak. Aduh, bingung. Itu banyak di mbah YouTube tuh. Nggak bisa dijelaskan. Mau dijelaskan, mau ngerti, mati kita. Karena wujud kita datang tanpa diundang, nah, pergi nggak diantar, kan itu jawabannya, benar kan? Nah, di luar kuasa kita, itu yang benar. Nanti bangkit dari kubur pun di luar kuasa kita, benar kan? Nah, sama kan? Nah, sama-sama ada kesimpulan, semua milik Allah, Rob semesta alam. Tapi manusia atas nama akal menganggap hidup ini ada alasannya. Nonsen. Beres nggak? Nah besok kita nggak perlu bakal, Pak. Kalau awak nggak bakal, awak bebas sholat. Udah ngerti kita diuji sama Allah. Karena kita dikasih keren. Lanjut. Dikit lagi ya. Ya jadi manusia atas nama akal menganggap hidup ini ada alasannya. Nah yang paling gampang. Karena kita punya bapak dan ibu, benar kan? Makanya kita wujud, benar kan? Ada materinya, ada prosesnya. Jadi lucu kan? Lucu nggak? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi ketika nanti mati, lalu dibangkitkan dianggap itu tidak punya penyebab. Lucu nggak? Nah, itu akal tuh lucu. Kalau diikutin kamu lucu. Jadi alasannya sudah jadi tanah masuk bisa hidup lagi. Bagaimana caranya? Kejar lagi tuh akal tuh. Memang saat kita belum ada hingga menjadi ada, bagaimana caranya? Makanya berulang kali diingatkan, jika bangkit dari kubur itu mustahil, berarti wujud Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mustahil. Waduh, luar biasa Pak. Quran itu. Kalau diandalkan dengan akal, habis kita akan nggak terjangkau. Kehidupan manusia sekarang itu lebih mustahil lagi kalau diambil. Karena tanpa sebab. Setuju? Nabi Adam itu tanpa sebab.
Iya kan? Lebih aneh Nabi Adam dan kita semua jadi arwah gentayangan loh. Gini. Dulu dari mana kok tiba-tiba manusia sebanyak ini? Renungkan tuh. Dari mana? Pada punya hutang, punya kasus, punya selingkuhan, mana yang lebih aneh? Lebih aneh wujud sekarang kalau diandung. Karena wujud nanti kelak di masyar adalah wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita sekarang dari wujud yang tidak ada. Nah, ngeri kan? Ini Quran loh. Makanya Allah mendidik kita dengan Quran surat Al-Insan ayat 1. Hal ata alal insani hinun minnad dahari lam yakun syai'am majbura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang ketika dia manusia, ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Pertanyaannya, sudah hidup sesungguhnya? Belum. Nanti di masa sudah disiapkan kehidupan kamu yang sesungguhnya. Setuju? Waduh, ini kalau dilanjutkan agak gampang, nanti bisa nangis satu semuanya ya. Insya Allah hanya itu aja, kita batasi dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk akidah, keyakinan, intelektual kita, rasa kita, pola berpikir kita, keimanan kita. Ya, udah paham ya? Ternyata sangat terbatas akal kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.